Saya ingat bukunya Guruji Anand Krishna tentang Bhagavad Gita, di mana Arjuna itu yang boleh dibilang tingkat intelektualnya tinggi, tapi juga ragu pada saat menghadapi perang Baratayuda. Untung ada Krishna di sana yang memberikan pencerahan. Nah, dalam hal ini bagaimana ya peran agama bagi orang-orang yang intelektual atau pengetahuannya tidak begitu luas, Guruji yang mulia Bante? Kemana mereka harus berpaling ya, agar tidak menjadi semacam keyakinan yang membabi buta begitu dalam melaksanakan ajaran agamanya. Terima kasih Guru, pertanyaan saya segitu. Terima kasih banyak. Baik. Jadi pertanyaan Pak Wirakusuma ini, apakah orang harus pandai untuk kenal agama atau untuk praktek? Sebetulnya, Wak, kalau intelektual tinggi kan harus S3 semua. Tapi ini sebetulnya adalah kemauan untuk membuka diri, kemauan untuk belajar. Kemudian belajar dari pengalaman terutama ya, karena pengalaman spiritual itu sebetulnya adalah milik pribadi. Orang-orang di sekitar kita, para guru-guru itu sebetulnya hanya membimbing, tetapi yang bisa merasakan adalah pribadi kita. Sehingga guru kita sebetulnya adalah diri kita sendiri. Kita tidak perlu intelektual yang terlalu tinggi. Nah, cuman butuh bimbingan. Seperti tadi yang Guruji sampaikan tadi kan ada baca buku mungkin, dari beberapa sumber internet mungkin, dari YouTube mungkin, dan sebagainya. Karena bimbingan ini penting, atau istilahnya mungkin kita ada teman baik di dalam berkarya secara spiritual ini butuh teman baik. Karena prinsipnya, kalau ada kayu cendana yang harum dibungkus kertas, maka kertas ini akan harum. Sebaliknya kalau ada daging busuk dibungkus daun, daunnya ikut busuk. Kemana kita bergaul, itu pengaruhnya besar sekali terhadap perkembangan spiritual kita. Kalau kita bergaul dengan daging-daging busuk ini tadi, maka kita pun cara berpikirnya juga seperti itu. Ya, lalat ya, tadi ada lalat ya, cerita lalat dengan kotoran babi tadi, Guruji saya jadi ingat itu. Lalat itu nyarinya kotoran terus. Makanya ya dia kemana-mana dan akhirnya menganggap nanti rumah kita ya dianggap ada kotoran dan lain sebagainya, ya itu bisa timbul penyakit. Tapi kalau tawon, dia mencarinya madu terus, dia tidak pernah ke sampah-sampah, tidak pernah ke kotoran babi dan lain sebagainya. Sehingga kemana dia bergaul? Kalau dia bergaul dengan lalat, perginya ke sampah. Kalau dia bergaul dengan lebah, dia perginya ke madu. Jadi orang yang ingin meningkatkan spiritual, ya dia butuh pergaulan. Seperti kalau dulu Pangeran Siddhartha meninggalkan istana, dia tidak sendirian kemudian meditasi dengan ngawur-ngawur, yang tidak, tapi kan kemudian dia berguru. Ya, ada guru satu, ada guru dua, kemudian berlatih lagi sendiri dengan ditemani beberapa teman-teman pertapa dan lain sebagainya. Itu kan tentu ada diskusi dan lain sebagainya, sehingga supaya bisa meningkatkan kualitas diri. Karena sesungguhnya pengembangan spiritual itu juga tidak bisa hanya kita di rumah sendirian, juga nggak bisa. Karena cinta kasih misalnya, cinta kasih pada diri sendiri, hanya pada diri sendiri, itu tidak bisa dibuktikan kalau kita tidak ada hubungan dengan orang lain. Karena nanti prinsipnya, sesuai dengan benih yang ditanam, itulah yang kita panen. Kalau kita menyayangi pihak lain, baru nanti kita mendapatkan yang sama, yaitu disayangi dari pihak lain. Kita mencegah kejahatan kepada pihak lain karena kita juga tidak ingin disakiti oleh pihak lain. Dan ini baru ketemu kalau kita ada pergaulan. Oleh karena itu, bukan intelektual tinggi yang penting itu adalah seperti sekolahnya S1, S2, S3, atau gelar-gelar yang lain, bukan. Tetapi keterbukaan dan kemauan untuk bergaul sehingga dia mau praktek, mendukung untuk kemampuan batinnya supaya maju. Di dalam Dhamma disampaikan begini, kita di dalam pergaulan pun penting membuka diri karena ada orang yang bergaul itu seperti sendok. Sendok dicelupkan ke sambal,
1 minggu sendok itu tidak pernah merasakan sambelnya. Jadi pergaulannya sudah bagus banget, tetapi dia tidak membuka dirinya. Mungkin pinter banget, tetapi karena dia seperti gelas yang tertutup, ya akhirnya dia tidak ada maknanya berkumpul dengan siapapun juga. Tapi kalau seperti lidah, ketetesan sambal sedikit aja, dia sudah langsung bisa merasakan. Nah, kita diharapkan ini seperti lidah, kumpul sebentar, praktek, terbuka batinnya, maka dia baru bisa membuktikan bahwa oh, hidup di dalam Dharma itu menimbulkan ketenangan, kebaikan, kebahagiaan, dan keharmonisan, baik untuk diri sendiri maupun lingkungan saya. Nah, itu yang sebetulnya yang dipentingkan. Nah, mungkin nanti Guruji akan bisa lebih memperjelas dan memperluas penjelasannya. Terima kasih. Silakan. Jadi kalau bicara bersama Bante ini Dharma Mangrua, tidak ada dualitas dalam Dharma. Jadi apapun yang disampaikan oleh Bante, ya itu pula akan saya sampaikan. Sedikit hanya tambahan, bukan tambahan, cuma sedikit ya dari pemahaman saya. Bahwa intelektualitas, tadi juga Bante mengatakan, kita harus membedakan antara intelektualitas dalam pengertian akademik, kesarjanaan, punya gelar, dan sebagainya, dan inteligensi ini susahnya dalam bahasa kita itu nggak ada istilah untuk budi. Ada budi pekerti ya, tapi budi pekerti ini nggak sepenuhnya menjelaskan budi. Nah, manas adalah pikiran, gugusan pikiran. Saya menerjemahkan gugusan pikiran dan perasaan. Manas ini adalah seperti susu, dan dia kalau dirubah menjadi yogurt, dia punya sifat yang berbeda sama sekali. Banyak orang yang alergi terhadap susu, tapi tidak alergi terhadap yogurt. Nah, mana ini menjadi budi. Budi ini adalah inteligensi. Nah, inteligensi ini juga terjemahan yang tidak tepat sebetulnya, karena nggak ada terjemahan lain, kata lain. Nah, di situ inteligensi ini sudah ada dalam diri kita sebagai benih. Sejak kecil, dan itu kita bisa melihat ketika seorang anak, begitu dia lahir, seorang bayi, sekarang di Eropa, mereka melakukan, anak yang lahir itu nggak langsung diberikan susu botol. Di sini kadang-kadang begitu lahir diberikan susu. Nah, anak ini baru makan dinner atau lunch atau breakfast, dia nggak butuh susu. Anak yang baru lahir ini diletakkan di atas dada ibunya, dia akan mencari punting ibunya sendiri. Dia bisa mencari. Nah, dengan perjuangan pertama itu, dia akan menjadi seorang pejuang di kemudian hari. Oleh karena itu, saya juga tidak begitu paham kenapa kita harus memilih kecuali dalam kondisi urgent dan tidak bisa dihindari, cesarean misalnya. Ya. Anak tuh biar berjuang untuk keluar, sehingga dia terbiasa untuk berjuang. Ketika jiwa berjuangnya itu akan muncul, dia akan mengubah sifat mainnya menjadi budi. Ini yang dilakukan oleh Buddha. Saya berikan cuma menggarisbawahi contoh yang diberikan oleh Bante tadi. Guru-guru pembimbing memberikan bimbingan. Tapi ketika Buddha mencapai pencerahan itu, dia mencapainya sendiri. Makanya beliau juga mengatakan, Apodipo bala, aku juga mencapainya sendiri dan kau juga bisa. Aku terbangun hari ini terjaga pagi-pagi lebih awal dari kamu, tapi tidak berarti kamu akan tidur selamanya. Kamu juga akan terjaga, cuma waktu aja. Nah, yang kita harus kembangkan adalah inteligensi ini. Bagaimana pikiran kita dikembangkan menjadi inteligensi. Dan untuk itu, yang diberikan oleh Buddha atau oleh mantra Sarve Bhavantu, kuncinya di situ, dari I, dari aku menjadi kita. Dari aku menjadi kita. Kalau kita bisa melakukan perjalanan itu, dalam segala hal yang kita lakukan, dengan sendirinya Buddhi akan berkembang. Dengan sendirinya inteligensi kita akan berkembang. Buku-buku cuma memberikan pointers, cuma menunjukkan jalan saja. Dan kalau saya boleh kutip Rigveda menjelaskan dengan kata yang jelas sekali. Rigveda tidak mengatakan jadilah seorang Hindu yang baik, atau jadilah seorang beragama apa yang baik. Rigveda mengatakan menurut bahwa jadilah manusia yang baik. Ajaran Buddha pun demikian. Semua ajaran Dharma, nggak ada yang mengatakan jadilah ABC yang baik, jadilah manusia yang baik. Dan tadi saya akan sedikit menambahkan apa yang Bante sudah mengatakan tadi, pergaulan. Dalam tradisi-tradisi Upanishad ada istilah Sangye Shakti Kalau Yuge.
Dalam Kali Yuga ini, kekuatan ada pada Sangha. Sangha diterjemahkan secara generik sebagai kebersamaan. Buddha membangun Sangha juga. Kebersamaan dalam pengertian support group. Tadi yang Bante sudah mengatakan, pergaulan kita. Kalau kita bergaul dengan orang-orang yang sedang menuju satu arah, kita akan menuju ke arah yang sama. Kalau arahnya lain, kotoran, kita akan menuju kotoran. Carilah sangga yang baik, carilah kebersamaan, support group yang baik, yang bisa saling menunjang. Kita bisa saling membantu, melayani, menunjang. Kalau ada support group seperti itu di setiap kota, setiap tempat di mana kita berada, tempat kerja, atau dekat rumah kita, atau sebagainya, seminggu sekali kita bertemu, ini hal yang akan sangat membantu kita. Dalam pengertian, budi kita akan lebih berkembang, dan kita akan menjadi apodipoba, menjadi pelita bagi diri kita sendiri. Terima kasih, Bung Leslie. Mungkin cukup, Pak Wiraya. Luar biasa, Guruji, yang mulia Bante, terima kasih. Mudah-mudahan kami bisa open mind seperti saran tadi. Terima kasih. Mungkin sebelum saya tutup acara Dharma Wacana siang ini, dengan kerendahan hati kami mohon narasi kata penutup singkat dari Guruji Anand Krishna untuk kami renungkan bersama di akhir pekan yang berbahagia ini. Terima kasih. Saya pikir tadi saya sudah mengutip Rigveda ya. Menurut bahwa kemanusiaan, mari kita meletakkan kemanusiaan di atas segalanya. Kita boleh bicara tentang ketuhanan, tentang kebudayaan, dan sebagainya. Itu pribadi sekali. Tapi dalam sehari-hari, keseharian hidup kita, ketika kita bergaul dengan orang-orang sekitar, di tempat kerja, bahkan di dalam keluarga, nilai kemanusiaan yang penting sekali untuk kita kembangkan, dan kita lestarikan terus-menerus. Itu saja saya kira, Bung Leslie. Sebagai satu perenungan adalah saya menyambung dengan apa yang disampaikan Guruji barusan, bahwa kita di dalam hidup beragama, kita bukan dinilai dari berapa lama kita sudah beragama, atau dari mana kita beragama, tetapi sudahkah saya berubah menjadi lebih baik di dalam cara berpikir, di dalam cara berbicara, dan di dalam cara bertindak. Kalau setelah saya kenal agama tertentu ini, kemudian saya menjadi lebih baik daripada sebelum kenal agama, maka ini agama yang cocok untuk saya. Tapi kalau setelah kenal agama ini, saya kok jadi lebih tidak baik ya kata-kata saya, pikiran saya, maupun perilaku saya, maka mungkin saya membaca agama ini masih keliru. Saya masih perlu belajar lebih dalam lagi, sehingga hasilnya nanti agama apapun yang saya pelajari, saya akan tetap outputnya punya pikiran yang baik, ucapan baik, dan perilaku baik. Dicatat dengan baik nanti sebelum dan sesudah saya belajar agama, apakah yang sudah berubah, maka nanti kita akan memahami, oh saya sudah menjadi orang yang lebih baik daripada yang sebelumnya. Ini yang mungkin bisa dijadikan renungan dalam kesempatan ini. Terima kasih.